Apa itu banjir? Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadikan kondisi daratan tergenang oleh aliran air dalam volume yang berlebihan. Bagaimana banjir bisa terjadi? Yang pertama, topografi wilayah. Kondisi topografi adalah bentuk permukaan suatu wilayah. Wilayah dengan topografi rendah atau dataran rendah lebih beresiko mengalami banjir dibandingkan dengan dataran tinggi. Ingat prinsipnya. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua, intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan risiko banjir. Kemudian yang ketiga, yaitu daerah resapan. Area resapan air seperti hutan kota dan ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan khususnya di perkotaan. Area-area tersebut dapat menjadi daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir. Apabila permukaan tanah ditutupi oleh beton atau aspal, maka air tidak dapat meresap dan akan menggenang. Yang keempat, aliran sungai. Sungai serta parit yang dipenuhi oleh sampah yang menumpuk akan menghambat aliran air, sehingga air akan meluap ke daratan. Yang kelima, kondisi hutan. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan berperan untuk menahan dan menyerap air. Jika kondisi hutan rusak dan gundul, baik karena alih fungsi lahan
ataupun penerbangan liar, maka akan berakibat kepada volume aliran air pada aliran sungai bagian hilir. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Apa itu bencana? Bencana sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Siklus penanggulangan bencana. Yang pertama, mitigasi. Tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi adalah kegiatan sebelum bencana terjadi. Ngapain aja pas mitigasi? Yang pertama, membuat peta rawan bencana. Yang kedua, melakukan penyuluhan tentang kebencanaan. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Yang keempat, melakukan simulisasi bencana. 2. Kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespon terjadinya bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana prasarana. Yang ketiga, respon atau tanggap darurat merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Fokus utama dalam kegiatan ini adalah upaya pertolongan korban. Yang keempat, pemulihan merupakan upaya mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban serta membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak. Upaya mitigasi bencana banjir. Mitigasi bencana banjir ada dua cara. Cara yang pertama yaitu mitigasi struktural. Contohnya, yang pertama, pembuatan bendungan bertujuan untuk
mengatur kecepatan, aliran, dan debit air. Yang kedua, river straightening, pelurusan aliran sungai. Yang ketiga, dredging, pendalaman sungai. Pendalaman sungai bertujuan untuk membuat sungai menjadi lebih dalam agar dapat menyimpan debit air lebih banyak. Yang keempat, channelization, penanggulan sungai, bertujuan untuk mencegah luapan air agar tidak menggenangi daratan. Mitigasi yang kedua yaitu mitigasi non-struktural. Yang pertama, konservasi tanah dan air di hulu sungai bertujuan untuk menekan besarnya aliran permukaan, mengendalikan besarnya debit puncak banjir, serta pengendalian erosi untuk mengurangi pendangkalan atau sedimentasi di dasar sungai. Yang kedua, reboisasi di hulu sungai. Yang ketiga, sumur resapan. Yang keempat, sengkedan. Yang kelima, mengevaluasi tempat rawan banjir. Yang keenam, perbaikan tanggul sungai. Yang ketujuh, pengelolaan dataran banjir berupa penataan ruang dan rekayasa di daratan banjir yang diatur sedemikian rupa bertujuan meminimalisir risiko, kerugian, atau bencana bila tergenang air. Menghadapi banjir. Sebelum terjadinya banjir. Yang pertama, memiliki persediaan makanan dan obat-obatan. Yang kedua, memiliki persediaan perlampung. Yang ketiga, simpan dokumen penting pada kotak tahan air. Yang keempat, simpan kabel dan alat listrik ke tempat yang lebih tinggi. Yang kelima, menutup aliran air utama yang mengalir ke dalam rumah. Yang keenam, selalu mendengar informasi tentang perkembangan cuaca. Saat banjir, yang pertama mengerahkan regu penyelamat, yang kedua memberikan bantuan medis, yang ketiga mengevakuasi korban, yang keempat memberikan bantuan logistik. Mitigasi setelah banjir. Yang pertama, memperbaiki lingkungan yang rusak. Yang kedua, membersihkan rumah atau tempat tinggal. Yang ketiga, menyediakan pengungsian bagi korban banjir. Yang keempat, memberikan bantuan makanan dan medis bagi pengungsi. Yang kelima, menyediakan sanitasi untuk para pengungsi. Dan yang keenam, melakukan perbaikan pada wilayah terdampak banjir.